Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah ya, pada malam ini kita masih bisa berkumpul ya di majelis ini untuk ya melanjutkan ngaji kitab Fathu Rabbil Bariyah bi Talkhis Al-Hamawiyah karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dan insyaallah pada malam ini kita akan membahas bab yang ke-20 ya, bab Al-Isrun. Kalau di buku yang Bapak Ibu dan ikhwas sekalian pegang halaman 115 ya. Kalau di matan aslinya halaman 85 ya. Yaitu bab tentang apa? Thariqah an-nufat fima yajibu isbatuhu au nafyuhu min sifatillahi azza wajal. Yaitu tentang ya pandangan aliran kaum nufat ya. Tentang sifat-sifat yang wajib ditetapkan dan dinafikan dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kaum nufat ya. Kaum nufat itu yang menafikan ya. Nanti termasuk di dalamnya Al-Jahmiyah, Al-Murji'ah, Al-Mu'tazilah, Al-Asy'ariyah dan lain-lain itu ya. Qala al-muallif rahimahullah, ya berkata Syekh Ibnu Al-Utsaimin, ittafaqan nufatu ala an yusbitu lillahi minas sifat ma iqtadat uquluhum isbatuhu. Jadi kaum nufat itu sepakat bahwa ya mereka menetapkan bagi Allah ya sifat-sifat bagi Allah ya sesuai dengan ya yang diterima oleh akal mereka untuk ditetapkan. Jadi penetapannya itu yang menurut mereka sesuai dengan akal. Wa ay yanfau anhu ma iqtadat uquluhum nafyuhu, dan menafikan dari Allah Ta'ala sifat-sifat yang menurut akal mereka ya memang layak untuk dinafikan gitu ya, atau tidak diterima oleh akal mereka. Sawaun wafaqal kitab ya wafaqa al-kitab was sunnah. Sama saja apakah sifat tersebut sesuai dengan Al-Quran atau Sunnah, am khalafahuma, atau tidak sesuai. Jadi nggak peduli sesuai atau tidak sesuai dengan Quran Sunnah, yang menjadi patokan atau standar mereka adalah akal gitu ya. Maka fatoriku isbati sifati lillahi azza wa jalla au nabiha anhu indahum huwa al-akal. Dari cara menetapkan sifat-sifat atau menafikan sifat-sifat bagi Allah Ta'ala menurut mereka adalah akal. Jadi kaum nufat itu akliyunnya. Ininya akal ya. Kaum Mu'tazilah itu diantara. Yang dikedepankan adalah akal. Kalau sesuai akal mereka tetapkan, kalau tidak sesuai akal mereka akan nafikan. Itu. Nah, summakhtalafu fima la yaqtadi al-aql isbatuhu. Tapi mereka berbeda pendapat ya. Para kaum nufat kan macam-macam tuh. Mereka berbeda-beda pada sifat yang tidak sesuai akal untuk ditetapkan atau tidak sesuai akal mereka untuk dinafikan. Nah, maka kebanyakan aksaruhum nafauhu, menafikan sifat tersebut. Nah, lalu mereka wa kharraju ma jaa minhu ala al-majaz. Lalu mereka akan ya menampakkan makna yang dikandung ya
berdasarkan majaz. Berdasarkan majaz. Jadi bukan hakiki gitu ya. Contoh misalnya istawa 'alal arsy. Ya, istawa 'alal arsy. Ya, menurut akal mereka nggak mungkin gitu. Nggak mungkin Allah bertempat bersemayam di atas arsy. Nggak sesuai dengan akal mereka. Maka mereka ya, lalu memaknai dengan makna lain. Itu hanya majaz saja, kiasan saja gitu. Itu maksudnya. Tapi ada juga sebagian mereka yang ya, tawakuf. Tidak menetapkan, tidak pula menafikan. Bahkan menyerahkan ilmunya kepada Allah Azza wa Jalla. Sambil mereka menafikan indikasi ya, atas sesuatu dari sifat-sifat tersebut. Nah itu kebatilan mereka ya. Sebenarnya ada petunjuknya tapi mereka nafikan karena tidak sesuai akal gitu ya. Nah, lalu wahum yaz'amuna annahum waqafu bihadhihi at-tariqah bainal adillatil aqliyati wan naqliyah. Mereka mengklaim bahwasanya cara mereka ini adalah cara dalam rangka untuk mengkompromikan antara dalil akal dengan dalil nakal. Itu kata mereka. Supaya sesuai gitu antara dalil akal dan dalil nakal. Tapi kata saya Ibnu Utsaimin walakinnahum kadzdzabu, mereka berdusta dalam hal tersebut ya. Nah, ini Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, jadi mereka ini ya sesungguhnya telah menjadikan diri mereka sebagai hakim ya, penentu atas Allah Ta'ala. Apa yang wajib ada bagi Allah, apa yang tidak harus ada bagi Allah, itu penentunya mereka sendiri. Nah, itu. Nah, apabila disampaikan kepada mereka, ini sifat ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Mereka bilang, tapi akal tidak menetapkannya. Oleh karenanya, walaupun ada dalam Al-Quran dan Sunnah, wajib diingkari katanya. Nah, itu kebatilan mereka. Nah, lalu apabila mereka menetapkan bagi Allah Ta'ala suatu sifat, padahal sifat itu tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah, kata mereka, tapi akal menerimanya. Oleh karenanya, walaupun tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah, selama itu masuk akal, maka ditetapkan sifat itu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karenanya, kaum nufat itu, ya mereka itu ya, menamakan Allah Ta'ala dengan nama-nama yang sebenarnya tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Contoh ya, nah ini yang kita, terutama yang pernah belajar sifat 20. Ya. Ada, kata mereka Allah itu diantara sifatnya adalah Al-Qadim. Qadim. Kalau menurut keterangan saya Ibnu Utsaimin, ya, sifat qadim yang dinisbatkan kepada Allah Ta'ala, wa huwa ghairu mawjudin fil kitab wa sunnah. Nggak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam As-Sunnah. Kata qadim, yang itu merupakan sifat Allah Ta'ala. Kata saya Ibnu Utsaimin. Tapi kaum nufat, mereka menetapkan di antara salah satu sifat Allah adalah Al-Qadim. Nah, dalam Al-Quran gak ada memang ya. Dalam Al-Quran kata Qadim yang dinisbatkan menjadi salah satu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ya sebagian orang memasukkan sifat Qadim itu menjadi salah satu nama Allah Ta'ala. Nah, padahal dalam Al-Quran Sunnah gak ada. Nah itu. Maka ada, kita sering dengar ya, ada lelucon katanya. Jadi ada orang masyarakat gitu, kumpul zikir. Zikirnya itu menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Qadimu, ya Qadimu, ya Qadimu, ya Qadim katanya. Artinya itu kebiasaan mereka. Ini apa namanya? Anekdot, tapi ya itu artinya itu ada di tengah-tengah mereka ya. Zikir. Pernah nggak dengar
orang-orang kumpul zikirnya hanya dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Pernah dengar? Boleh atau tidak? Enggak. Karena enggak pernah dicontohkan oleh Rasul ya. Zikir hanya menyebut salah satu atau nama Allah taala. Misalnya ya Ghafur, ya Ghafur, ya Ghafur, ya Razzaku, ya Razzaku, ya Razzaq. Itu enggak ada contohnya. Nah, ini qadim tadi dalam anekdot mereka itu katanya salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Qadim itu apa artinya? Lawan kata dari jadid. Lama. Jadid baru. Jadi Allah sesuatu yang lama. Nah, itu enggak ada dalam Quran. Maka tadi ada anekdot ya qadim, ya qadim. Nanti apa? Koramilnya marah kan. Yang disebut cuma qadim-qadim tuh kan. Koramil marah ini. Nah, itu kan anekdot itu pasti berasal dari fakta kan di lapangan gitu. Bahwa mereka itu biasa gitu kalau zikir ya qadim, ya qadim, ya qadim. Padahal qadim itu bukan nama Allah Subhanahu wa taala itu. Ada yang menyebut nama Allah itu Al-Ilah katanya. Kita udah bahas juga kemarin. Atau ada Al-Aqlu Al-Fa'al. Nah, macam-macam ya. Dan itu berdasarkan akal memang. Bukan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Nah, itulah kebatilan-kebatilan yang ditunjukkan oleh kaum nufat, Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Ya. Nah, alasannya tadi untuk mengkompromikan dalil akal dan dalil nakal. Kata mereka. Nah, akan tetapi kata Syekh Ibnu Utsaimin, walakinnahum kadzdzabu fi dzalik. Tapi mereka itu berdusta, bohong dalam masalah itu. Karena dalil-dalil akal, dalil nakal itu sepakat. Ya, tidak kontradiksi bahwa ya, dalil akal maupun dalil nakal ya sepakat untuk menetapkan sifat-sifat sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua apa yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah dari sifat-sifat Allah taala itu sesungguhnya tidak menyelisihi akal. Kalau akal tidak mampu ya, untuk merinci, misalnya ada sifat Allah Ta'ala, akal nggak kok bisa gitu, nggak deh. Nah itu artinya memang ya akal itu terbatas gitu. Wa in kana al akal ya'jizu an idrakit tafsili fi dzalik. Perlu diketahui bahasanya akal itu dia punya kelemahan untuk mengetahui secara terperinci kesempurnaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas apa yang ada dalam dalil tidak mungkin bertentangan dengan akal. Itu. Lalu Ibnu Utsaimin beliau mengatakan ya. Nah, sebentar ada hal penting yang perlu kami sampaikan. Oh iya ini. Ada keterangan begini. Mereka kaum nufat itu ya ketika mendapatkan ada sifat Allah Ta'ala yang tidak diterima oleh akal, baik penetapannya maupun penafiannya, itu ya ada dua bagian, ya, ada dua kelompok. Kelompok pertama, kaum nufat ini maksudnya. Nah ini kebanyakan, ini yang mayoritas dari kaum nufat itu, kalau ada satu sifat Allah Ta'ala tidak diterima oleh akal, baik penetapan maupun penafiannya, maka mereka akan menafikan. Alasannya apa? Karena akal tidak nerima gitu penetapannya. Itu. Annal akla la yaqtadi isbatuhu wa hina idzin la yakunu dalil alaih. Wa ma jaa fil kitab wa sunnah min isbatihi yukhrijunahu ala al majaz. Maka apa yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah tapi menurut akalnya enggak masuk, mereka anggap itu adalah sifat maknanya makna majazi, kiasan gitu, bukan hakiki. Nah, itu. Contoh ya, tadi yang sudah kami singgung adalah sifat istiwanya Allah Ta'ala di atas arsy. Sifat apa ini? Istiwa itu sifat apa? Apa? Zatiyah atau fi'liyah? Fi'liyah. Ya, sifat fi'liyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata mereka ini majas gitu. Bukan hakiki.
majazi, kiasan ya, bukan makna hakiki. Kiasan dari apa? Dari makna istilah. Istilah itu apa? Menguasai, bukan istawa. Kata yad, tangan Allah itu majaz katanya. Karena menurut akal mereka nggak bisa diterima, kok Allah punya tangan gitu. Akhirnya mereka tarik makna yad itu ya, kepada makna majazi, bukan makna hakiki. Jadi nggak boleh kita mengatakan Allah itu punya tangan. Apa alasannya? Karena kalau Allah kita bilang punya tangan, berarti dia sama dengan makhluk. Oleh karenanya akal nggak nerima. Akhirnya mereka apa bilang? Ini makna majazi. Apa berarti kalau begitu? Oh, tangan itu makna sebenarnya adalah al-qudroh katanya. Kemampuan. Ada yang mengatakan an-ni'mah, nikmat katanya. Nah, itu. Ya. Walaupun kita udah pelajari ya bantahan-bantahan ketika kata yad dimaknai al-qudroh atau nikmah. Nah, nikmat itu apa ada dua? Kalau yad kan disebut bal yadahu mabsutotani itu. Bahkan kedua tangan Allah Ta'ala terbuka. Kalau diartikan nikmat berarti kedua nikmat Allah Ta'ala terbuka kan itu. Apa nikmat ada dua? Nah itu udah terbantah. Karena dalam Al-Quran ayat lain mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu hitung nikmat-nikmat Allah itu tidak akan mungkin bisa dihitung gitu. Itu udah nabrak-nabrak tuh, udah nggak bisa. Nah tapi begitulah kaum nufat. Lalu Ibnu Al-Utsaimin dalam kitab Syarahnya menjelaskan bahwa kaum Asy'ariyah, nah ini penting Asy'ariyah yang banyak di Indonesia ya, pengikutnya banyak sekali di Indonesia. Sampai-sampai saking jahilnya, walaupun dia mohon maaf dalam tanda kutip kiai ya, dia mengatakan Imam Syafi'i itu madhabnya madhab Asy'ariyah. Katanya Imam 4 itu madhabnya akidah, serakidah madhab Asy'ariyah. Padahal Abu Hasan al-Asy'ari lahirnya kapan? Imam Syafi'i lahirnya kah? Jauh, ya lebih dulu. Loh kok bisa Imam Syafi'i bermadhab dengan orang yang belum lahir kan? Pabaliyat ya, menurut orang Jawa Barat pabaliyat mereka itu. Bingung sendiri gitu ya. Padahal ngomong, mohon maaf ya, waktu itu ada salah seorang ustadz bermanhaj salaf ya, apa ya, dalam tanda kutip lah, diadili lah gitu ya, di kalangan kaum muslimin tertentu gitu ya, di pojokan gitu ya. Nah, lalu salah satu kiainya itu ngomong, oh imam yang 4 saja madhabnya madhab Asy'ariyah katanya. Ya, itu saking ngaconya gitu ya. Nah, jadi di antara pemahaman madhab Asy'ariyah mereka itu bukan ini ya. Karena kita sudah bahas Abu Hasan al-Asy'ari akhirnya beliau taubat atau tidak? Taubat di akhir hidupnya. Maka menulis kitab Al-Ibanah fi Usulid Diyanah. Tapi ya sayang para pengikutnya terlanjur fanatik, takdis, taklid, ya, itu dipertahankan sampai sekarang. Bahkan katanya di dunia ini mayoritas madhabnya Asy'ariyah. Kita udah bahas juga ya pada pembahasan kitab sebelumnya. Dibantah telak oleh saya Ibnu Al-Utsaimin. Nah Asy'ariyah itu hanya menetapkan sifat Allah hanya 7 saja. Ini kebatilan Asy'ariyah. Jadi kalau mereka tidak menerima sifat Allah Ta'ala ya kecuali hanya 7. Yaitu sifat hayat, sifat kalam, sifat basar, 3 tuh. Sifat sama, sifat irodah, ilm sama kudroh. Gitu ya. Lahul hayatu wal kalamu wal basar sam'un iradatun ilmun waqtadir. Nah, hanya itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena alasannya apa? Akal gitu. Karena akal menunjukkan ya itulah sifat Allah yang pantas untuk ditetapkan bagi Allah Ta'ala. Itu akidahnya Asy'ariyah. Maka hati-hati ya akidah Asy'ariyah. Jadi ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, lalu kata saya Ibnu Utsaimin wa qad syabaha haula'in nufat fi tariqatihim tariqata man qala Allahu fihim. Nah, sebenarnya kaum nufat itu mirip ya, cara berpikir mereka mirip seperti cara berpikirnya orang-orang yang oleh Allah digambarkan dalam surah An-Nisa ayat 60 sampai ayat 67
dua. Yaitu sifat orang-orang munafik. Di mana Allah mengatakan alam tara ilal ladzina yaz'amuna annahum amanu. Tidaklah engkau memperhatikan kepada orang-orang yang mengklaim annahum amanu, bahwasanya mereka beriman, bima unzila ilaik, dengan apa yang telah diturunkan kepadamu, wa ma unzila min qablik, dan beriman kepada apa yang diturunkan ya kepada rasul sebelum kamu, yuriduna an yatahakamu ila tagut. Tapi mereka itu sebenarnya hendak berhakim dengan tagut. Siapa yang maksud tagut di sini? Ulama-ulamanya. Jadi mereka itu lebih percaya kepada perkataan ulamanya daripada ayat Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Nah, jadi dalam istilah lain, kita itu nggak bisa gitu paham kalau langsung dari Al-Quran dan Sunnah. Harus lewat ulama katanya. Nah, itu harus lewat ulama. Jadi bahaya katanya kalau kita langsung memahami dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Kan itu kacau gitu cara berpikir begitu. Nah, walaupun ayatnya jelas maknanya, mereka mengatakan itu nggak bisa. Ya. Nah, ini nanti akhirnya tadi mereka berhukum dengan togut mereka, ulama-ulama mereka. Padahal waqad umiru an yakfuru bih. Padahal mereka disuruh oleh Allah Ta'ala untuk mengingkari togut. Wa yuridu syaitanu an yudillahum dhalalan ba'ida. Dan memang syaitan hendak menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka, ta'alau ila ma anzalallahu wa ila rasul. Nah, apabila dikatakan kepada mereka, marilah kita berhukum, tunduk kepada apa yang Allah turunkan, tunduk kepada ya, apa yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi ra'aital munafikin, engkau melihat orang-orang munafik itu yasudduna angka sududa. Mereka akan menghalang-halangi manusia ya untuk mendekat kepada engkau ya Muhammad dengan ya sekuat-kuatnya, dihalang-halangi. Jangan sampai orang itu ikut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu ya. Itu perumpamaan mereka ini. Fa kaifa idza asabathum musibah bima qaddamat aydihim. Bagaimana ketika mereka tertimpa suatu musibah disebabkan karena perbuatan tangan mereka sendiri? Summa ja'uka yahlifuna billah. Kemudian mereka akan datang kepada engkau bersumpah dengan nama Allah, in aradna illa ihsanau wa taufiqa. Nah, tidaklah yang kami lakukan itu kecuali hanya merupakan apa? Merupakan perbuatan baik ya dan perdamaian yang sempurna. Jadi untuk mendamaikan akal dan nakal itu. Nah, apa yang Allah terangkan dalam ayat ini itu mirip betul dengan kaum Nufat gitu. Kaum Nufat. Mana sisi kemiripan ya sifat kaum Nufat dengan yang diterangkan dalam 60 sampai 62 surah An-Nisa ini? Sisi kemiripannya di mana? Nah, ada 4 ya sisi kemiripan kata Syekh Ibnu Al-Utsaimin. Yang pertama, anna kulla wahidin minal fariqaini yaz'amu annahu mu'min bima unzila 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya setiap dari dua kelompok ini, kaum Nufat atau kaum munafik di sini, kesamanya apa? Kedua kelompok ini mengklaim bahwa mereka itu beriman, mengimani apa yang Allah turunkan kepada Nabi. Kalau ditanya orang munafik, kamu beriman? Nah, sama kaum Nufat juga kalau ditanya, kamu beriman kepada Nabi? Beriman. Ma'annahum la yakbaluna kulla ma ja'a bihi. Nah, bersama dengan itu mereka tidak menerima setiap apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Katanya ngomongnya beriman sama Nabi, tapi ada hal-hal yang mereka tidak mau terima. Nah, itu kemiripannya di situ.
Nah, orang yang Allah gambarkan, orang munafik di sini kan begitu, nggak terima. Ngomongnya sih percaya, ngomongnya beriman. Tapi ketika disuruh ya untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah, mereka tidak terima. Itu kesamaannya di situ ya. Yang kedua, annaha ula'in nufat idza da'u ila ma ja'a bihi al-kitab wa sunnah min isbati sifatil kamal lillahi azza wa jal a'radu wa amtana'u. Kaum nufat itu, Bapak Ibu dan sekalian, ketika diseru untuk kembali kepada apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, untuk menetapkan sifat-sifat sempurna bagi Allah Ta'ala, mereka akan berpaling, a'radu wamtana'u, dan tidak mau gitu, tidak mau mereka. Ya udahlah, kamu kembali aja kepada Al-Quran. Al-Quran bilang Allah istawa alal arsy. Al-Quran bilang Allah itu punya tangan. Al-Quran bilang Allah itu punya wajah dan seterusnya. Udah selesai. Ngapain kamu repot-repot menentang? Nah, karena menurut mereka tidak sesuai akal. Nah, jadi kaum munafik dan kaum nufat itu kesamaannya apa? Berpaling dari Al-Quran Sunnah. Mereka enggak mau mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Kama anna ulaikal munafiqin, sama seperti orang-orang munafik, apabila dikatakan kepada mereka, ta'alau ila ma unzila ila ma anzalallahu wa ila rasul saddu wa a'radu. Marilah ya, kembali kepada Al-Quran yang Allah turunkan dan kepada Sunnah Rasul gitu ya. Tapi mereka menghalangi dan berpaling. Nah, itu sama-sama ya, baik kaum nufat maupun kaum munafikun. Lalu yang ketiga, Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, ya, di antara kemiripan kaum nufat dengan orang munafik apa? Annaha ula'in nufat lahumut tawagid. Sekte nufat itu mereka punya togut, sesuatu yang disembah, diikuti, ditaati selain Allah. Siapa yang dimaksud tawagid di sini? Ulama'uhum. Nah, ulamanya itu yuqallidunahu wa yuqaddimunahum ala ma ja'at bihi rusul. Kalau ada hadis Nabi, ada perkataan ulama mereka, mana yang didahulukan? Perkataan ulama. Jadi hadis dikebelakangkan. Nah, itu berarti mereka taklid terhadap ulamanya. Dan kalau ulamanya ridho, maka itulah togut. Yang didahulukan adalah perkataan ulamanya, bukan Al-Quran atau Sunnah. Itu. Nah, ini ya dalam masalah akidah, wabil khusus ya. Itulah kaum nufat. Ya. Jadi mereka itu ketika terjadi perselisihan, ya, berhukumnya bukan dengan Al-Quran dan Sunnah. Tapi mereka ini yuriduna an yatahakamu ila togut, berhukumnya kepada togut, penentunya togut. Wa qad umiru an yakfuru bih, padahal mereka diperintah oleh Allah Ta'ala untuk mengingkari togut. Nah, itu kesamaan yang ketiga. Jadi sama-sama punya togut. Apa itu togut? Ya, maksudnya di sini togut ulama mereka. Tapi makna togut apa makna togut? Sesuatu yang disembah selain, sesuatu yang diikuti selain, sesuatu yang ditaati selain. Maka ada togut ma'bud, ada togut matbu', ada togut apa? Kata Ibnu Qayyim, muto'. Ada 3 jenis togut. Togut ma'bud, togut yang disembah. Togut muto', togut yang ditaati. Dan togut apa teh? Matbu', togut yang diikuti. Ya, ma'bud, matbu', muto', ya, 3 itu. Nah, jadi itu ya. Kaum nufat punya togut, ditaklidi oleh mereka, dikedepankan pandangannya ya daripada apa yang dibawa oleh para rasul alaihimussalam. Nah, itu. Jadi bukan kepada Al-Quran, bukan kepada Sunnah. Sama seperti orang munafik. Ya.
berhukumnya tidak mau dengan Al-Quran dan Sunnah, tapi berhukum dengan keputusan tokoh-tokoh mereka, ulama-ulama mereka. Ketika sodorkan kepada mereka ayat Al-Quran, Sunnah Rasul SAW, itu mereka nggak terima. Jadi Allah itu ya istawa di atas aras. Kata mereka enggak. Qala Imam Fulan bin Fulan. Qala Imam Fulan bin Fulan. Istaula maknanya istiwa apa? Istawa maknanya istaula. Ya, jadi mengutip pendapat tokoh Fulan, ulama Fulan, Syekh Fulan, Imam Fulan. Padahal jelas Al-Quran mengatakan istawa bukan istaula. Itu contohnya. Prakteknya begitu. Nah, yang terakhir, Bapak-bapak dan ikhwat sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain, ya. Kemiripan kaum nufat dengan orang-orang munafik apa? Annaha ula'in nufat za'amu annahum aradu bi tariqatihim hadhihi amalan hasanan wa taufiqan baina al-aql was sama', katanya. Bahwa kaum nufat itu mereka mengklaim apa yang mereka lakukan dengan cara mereka itu dalam memahami sifat-sifat Allah Ta'ala adalah tidak lain kecuali ini, maksudnya adalah amal baik, ya, supaya ada kolaborasi antara akal dan antara dalil akal dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, gitu. Supaya kok dikompromikan, dikolaborasi. Jadi supaya selaras gitu. Jangan hanya menggunakan dalil akal, dalil nakal gitu. Harus juga menggunakan dalil akal. Nah, akhirnya mereka menafikan dan menetapkan sifat lain yang tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini persis gitu. Sama seperti orang munafik. Mereka itu bersumpah bahwa apa yang mereka lakukan tidak lain kecuali untuk kebaikan. Untuk perdamaian. Nah, padahal dalam surah Al-Baqarah katakan innama nahnu muslihun. Ketika dikatakan la tufsidu fil ardi ba'da islahnya, ya kalau enggak salah. Janganlah kalian melakukan kerusakan di muka bumi. Tapi orang munafik bilang apa? Apa? Inna muslihun gitu ya. Sesungguhnya kami ini tidak lain kecuali untuk melakukan perbaikan. Innama nahnu muslihun. Nah, itulah orang munafik. Kaum nufat juga begitu. Kenapa kok antum menolak sifat-sifat yang tidak sesuai dengan akal antum? Antum menolak menetapkan sifat-sifat yang tidak sesuai dengan akal antum. Tapi antum menetapkan sifat-sifat sesuai akal antum padahal tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Kata mereka, ini semata-mata kami lakukan dalam rangka untuk mengkompromikan antara akal dengan dalil gitu. Nah, itu. Ya sama. Orang munafik juga bilang begitu. Ya, jadi in aradna illa ihsanau wa taufiqa, itu kalau ditanya gitu. Udah terdesak ngomongnya begitu. Jadi itu. Nah, lalu wa kullu mubtilin yastatiru fi batilih wa yatadhahharu bil haqq. Nah, jadi mereka ini kaum nufat, ya, setiap kebatilan yang yastatiru fi batilih tuh tidak kelihatan gitu, ditutupi kebatilannya, atau dalam bahasa yang ada di kitab berkamuflase ya dalam kebatilannya, dan yang dinampakkan adalah kebenaran. Orang munafik kan begitu. Penampakannya kayaknya orang soleh gitu, orang baik. Pakaiannya bahkan lebih baik daripada pakaian orang pada umumnya. Seperti yang digambarkan oleh Allah Ta'ala di dalam surah Al-Munafikun itu ya. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyyaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khusubum musannadah. Ya. Jadi kalau kamu melihat orang-orang munafik itu, fisik mereka membuat engkau kagum. Ya. Tu'jibuka ajsamuhum.
apabila mereka berkata, ya, apa tadi? Wa idza ra'aitahum tujibuka ajsamuhum wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Kalau mereka berkata-kata, kamu pasti akan mendengarkan kata-kata mereka. Karena orang munafik itu yang ngomong, tokoh-tokohnya itu kalau ngomongnya fasih gitu ya. Sehingga orang itu seakan-akan terhipnotis karena kehebatan gaya retorika mereka orang-orang munafik. Nah, jadi yang dinampakkan adalah kebenaran, tapi sebenarnya yang mereka tutupi kebatilan. Jadi tidaklah mereka ini, ya, kecuali mereka datang dengan klaim-klaim pengakuan-pengakuan batil, allati yaruju biha batiluhu, ya, agar kebatilan mereka itulah laku gitu ya. Tapi orang yang oleh Allah diberikan ilmu, diberikan pemahaman yang baik, diberikan hikmah, diberikan niat yang baik, orang yang seperti itu la yaltabisu alaihil batilu wala taruju alaihi da'awal kadhibah wallahul musta'an. Mereka tidak akan rancu. Ya. Jadi orang berilmu, ya, orang berilmu itu orang yang diberikan pemahaman yang baik oleh Allah Ta'ala, orang yang punya hikmah, punya niat baik, tidak akan ada yang rancu bagi dia. Yang batil jelas kebatilannya, gitu ya. Dan klaim-klaim dusta itu sama sekali tidak akan menarik perhatian mereka. Itu bagi orang-orang berilmu. Wallahul musta'an. Nah, hanya Allah lah tempat kita mohon pertolongan. Nah, inilah dia Bapak-bapak dan ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah ya. Bab ke-20 menjelaskan tentang teori kaum nufat. Nah, teori kaum nufat terkait dengan akidah asma wa sifah lillahi azza wa jalla. Jadi, saya kira demikian ya apa yang bisa kita bahas ya. Mudah-mudahan clear ya. Jadi kaum nufat itu berarti baik apa buruk? Buruk. Bahkan dia sudah disesatkan oleh syaitan dengan kesesatan yang sangat jauh. Ada nggak kaum nufat di Indonesia? Banyak. Dari kalangan ustadz ada atau tidak? Banyak. Nah, maka hati-hati ya. Jadi kalau kita nggak belajar masalah begini, kita bisa tahu nggak kesalahan kekeliruan mereka, cara berpikir mereka? Enggak. Bahkan sangat bagus, sangat rasional gitu ya. Sangat masuk akal. Gitu. Coba aja lihat tuh argumentasi mereka ini. Nah, mirip-mirip orang munafik itulah. Ya. Jadi apa? Wa idza ra'aitahum tadi itu jibuka ajsamuhum wa yaqulu tasma' liqaulihim. Wa yaqulu tasma' liqaulihim. Ngomong kalian dengarkan tuh omongannya. Nah, itu. Kalau kita udah ngerti ilmunya, ya jadi lucu. Nih Ustaz lucu banget gitu ya. Nah, gitu. Kalau kita sudah tahu belajar ilmunya. Nah, disinilah pentingnya ilmu. Jadi terus belajar. Sehingga kita tidak mudah terpengaruh, tertipu, terjerumus. Meskipun Ustaz itu terkenal di seluruh dunia misalnya. Atau terkenal di seluruh Nusantara gitu ya. Kita jadi tahu, oh ternyata cara berpikirnya itu sama seperti orang munafik ya, kaum nufat, masuknya kaum nufat. Jadi saya kira ini Bapak-bapak dan Ibu sekalian yang kita bisa bahas ya. Bab 20. Selebihnya nanti insyaallah kita lanjutkan di pekan yang akan datang ya. Pasal-pasal rincian dari kaum nufat ini. Ada berapa? 2 pasal ya. Ya insyaallah. Jadi sebelum masuk bab 21 sebenarnya masih ada pembahasan, tapi ya rincian dari ini ya, thariqah kaum nufat ini. Ya, sementara sampai sini dulu ya Bapak-bapak dan sekalian. Sebelum diakhiri, jika ada di antara antum yang mau bertanya, kami persilahkan. Tanya, Pak. Ya, silakan. Pertama yang mentakwil Al-Qur'an ini siapa? Yang mentakwil Al-Qur'an. Yang mentakwil
Ya contohnya kayak istawa ditakwil istawla itu pertama siapa? Ya kaum nufat itu. Nah, tokohnya siapa? Kemarin kita bicara tokoh kan, sejarah kan. Ya atau tidak kemarin? Iya kan? Di bab ke berapa? 19 ya? 19 itu diterangkan. Itu sejarah. Jadi yang pertama-tama itu siapa katanya kemarin? Siapa nama tokohnya? Ja'ad bin Dirham. Ya, itu. Yang tidak nerima kalau Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Allah berbicara langsung kepadamu Musa. Itu kan oleh mereka enggak mungkin Allah bicara langsung. Itu siapa? Ja'ad bin Dirham. Itu yang pertama-tama. Dan dia ini sebenarnya terpengaruh oleh siapa? Ja'ad bin Dirham. Kalau ditelusuri ke belakang, itu Labid bin Al-A'sam Al-Yahudi alladzi sahara an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, yang dulu pernah menyihir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Asal usulnya itu dari kaum Yahudi. Yang mensihir. Itu zamannya siapa? Zaman Rasul, si Labid bin Al-A'sam. Itu yang nyihir Rasul. Yang ngambil rambut Rasul itu. Jadi ada nyuruh anak kecil untuk ngumpulin rambutnya Rasul lalu cemplungin ke sumur. Sampai Rasul itu nggak sadar beberapa hari. Dari zaman Rasul itu udah ada takwil. Ya, asal nufat itu maksudnya yang menafikan sifat Allah Ta'ala. Ya asal usulnya dari itu. Dari Silabid. Terus lebih rinci lagi teorinya disusun lagi oleh mereka. Tapi ya, tadi tokoh pertamanya tadi ya yang menafikan, yang mentaktil ya adalah si Al-Ja'ad bin Dirham. Itu Pak Warno. Allahu a'lam bishawab. Nah, sekarang pengikutnya banyak gak? Banyak, pengikutnya banyak di kita ini. Ya, yang mentaktil, menolak ya. Mentaktil. Nah, kata takwil sendiri, tadi kan antum tanya takwil ya. Itu kadangkala para ulama itu ketika menyebut kata takwil itu disamakan dengan tafsir. Tafsir. Itu artinya menjelaskan. Maka tafsir At-Tabari, nah itu dia mengatakan tafsir itu dengan takwil. Iya, artinya tafsir penjelasan. Tapi makna yang kedua, takwil itu artinya memahami suatu ayat di luar apa yang terucapkan gitu ya. Itu yang diucapkan apa? Bukan itu kata mereka. Tapi maksudnya adalah ini tadi, istawa bukan istawa tapi istaula. Itu takwil itu. Jadi mengambil makna batin bukan makna zahir. Nah, kalau ada indikatornya sih boleh gitu. Tapi kalau tidak ada maka tidak mentakwil itu tidak boleh mentakwil sifat Allah Subhanahu wa taala. Yaitu wallahu a'lam bishawab. Masih ada yang mau tanya? Ya silakan. Yang terkait motivasi itu apakah ulama-ulama mereka menyuruh mereka untuk taat kepada mereka yang pertama. Terus apakah ada kaitan dengan Nabi Isa? Karena kan orang-orang Nasara sangat agungkan mereka. Yang kedua, Sangat mengagungkan Nabi Isa. Apa tadi pertanyaan pertama? Apakah disuruh oleh ulama-ulama mereka, gitu ya? Terus Nabi Isa tadi? Nabi Isa itu apakah masuk karena kan disahati sama orang-orang? Di takdis ya, dikultuskan oleh orang-orang Nasrani ya. Yang kedua, fungsi akal dalam agama ini dengan gimana Ustaz? Afwan iyyakum. Nah. Yang pertama, apakah ulama-ulama mereka kaum nufat ini maksudnya ya, menyuruh pengikutnya untuk taklid kepada para ulamanya atau tidak? Iya. Nah, langsung dijawab tuh ya. Ya. Nah, ya ketika ulama mereka bilang jangan langsung kepada Al-Quran dan Sunnah gitu, kalian nggak akan mampu. Jangan, maka ikutilah para ulama. Secara tersirat
Iya berarti disuruh untuk taklid kepada ulamanya. Padahal ulama itu belum tentu benar. Ya, nah itu. Maka memang ittiba dalam mereka itu ittibanya ittiba apa? Kauli. Nah, teori metodenya memang yang diikuti itu perkataan ulama. Ya tadi ada kata-kata jangan langsung kepada Al-Quran dan hadis katanya. Kalian nggak mampu. Jadi ikuti saja ulama gitu. Nah, itu secara tersirat sebenarnya menganjurkan untuk taklid kepada ulama. Nah, itu ketika akhirnya mereka taklid lalu mengedepankan perkataan ulama daripada Al-Quran dan Sunnah. Nah, disitulah dan dia ridho si ulama itu dengan sikap para pengikutnya, disitulah dia menjadi togut ya, togut. Ya itu Mas Anin dan Bapak Ibu serta jamaah sekalian. Tapi mereka itu berkata begini tak, kalau kita itu nggak taklid, nggak mungkin kita bisa mengamalkan agama gitu. Semuanya kita taklid. Nah, mereka menggebiah uyah itu. Sebenarnya ya ada taklid, ada ittiba. Itu beda. Nah, taklid itu apa? Qabulu qauli ahadin wa anta la tadri ma'khazahu. Itu namanya harus dipilah gitu. Memang mereka itu menggebiah uyah itu. Secara bahasa, dilihat secara bahasa. Padahal sebenarnya antara taklid dan ittiba itu beda. Maka ya katakan saya dalam kitab yang sederhana ya, kitab tipis itu. Ada kitab apa judulnya? Syekh Abdul Hamid Hakim ya penulisnya itu. Mabadi'ul Awwaliyah ya. Fi Qawaid al-Fiqhiyah wa al-Usuliyah ya. Di situ diterangkan ada perbedaan antara taklid dengan ittiba. Nah, taklid itu mazmum karena apa? Qabulu qauli ahad wa anta la tadri min aina ma'khadahu. Yaitu Anda menerima pandangan seseorang tanpa Anda tahu dasarnya apa, dalilnya apa. Itu taklid. Udahlah, ikuti aja Pak Warno. Pak Warno itu insya Allah benar gitu. Dalilnya mana? Nggak usah tanya dalil, ikut aja Pak Warno. Urip matiku dari Pak Warno misalnya. Nah, itulah taklid namanya. Nah, sikap yang benar itu harusnya ittiba dalam mengikuti ulama. Memang ulama punya peranan penting. Sangat membantu kita untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Nah, ketika mereka berpandangan, mereka punya kesimpulan, maka terimalah. Tapi kita ngerti betul dalilnya apa. Kenapa kita menerima perkataan Ustadz Pulan, Kiai Pulan, Habib Pulan, Syekh Pulan? Kita terima kenapa? Karena kita ngerti gitu, dasarnya apa. Nah, maka ittiba itu apa? Qabulu qauli ahad wa anta tadri min aina ma'khadhahu. Ya, yaitu Anda menerima perkataan seseorang dan Anda tahu gitu sumbernya dari mana, dalilnya apa. Nah, itulah yang mamduh, itu yang terpuji. Yaitu Pak Warno ya. Tapi memang gitu, mereka itu ya tidak membedakan antara ittiba dengan taklid. Pokoknya siapa aja yang ikut, wah kamu aja ikut Ibnu Taimiyah kok. Kamu aja taklid terhadap Ibnu Taimiyah gitu ya. Kamu aja taklid terhadap Imam Ahmad kok gitu kan. Ya semua kita itu taklid, enggak. Bedakan gitu. Nah, lalu misalnya begini juga. Apakah ketika kita menerima pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kita terima seluruhnya atau tidak? Enggak dong. Kapan kita menerima perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Saat ucapan beliau, pandangan beliau sesuai Al-Quran dan kalau ada amalan beliau yang tidak sesuai Quran Sunnah, kita ikut atau tidak? Ya tidak. Begitulah siapapun sama gitu. Di hadapan dalil sama. Nah, jika perkataannya sesuai dengan dalil ya kita ikutin. Siapapun.
Kalau sesuai dengan berarti yang kita ikuti sebenarnya perkataan ulama atau dalil? Sebenarnya dalil. Gitu. Sebenarnya dalil. Perkataan ulama untuk memudahkan kita memahaminya saja. Yaitu. Terus yang kedua apa tadi Sanin? Oh ya itu. Terus tadi Nabi Isa tadi ya. Nabi Isa itu sebenarnya nggak pernah nyuruh umat Nasrani untuk menuhankan. Bahkan ada ayat Al-Quran, Allah tanya Nabi Isa, engkau lebih tahu ya Rob? Lebih tahu. Gitu. Jadi aku nggak pernah menyuruh manusia atau umatku itu untuk menuhankan aku, menuhankan ibuku ya Maryam. Nah, dan kau tentu lebih tahu. Itu maknanya itu ya. Nah, tapi memang mereka itu mengkultuskan apa? Menganggap Nabi Isa itu sebagai anak Tuhan. Jadi memuji-muji secara berlebihan. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya melarang para sahabat untuk memuji-muji beliau secara berlebihan, sebagaimana orang-orang Nasrani memuji-muji Isa secara berlebihan. La tutruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam. Janganlah kalian memuji-muji aku berlebihan sebagaimana orang-orang Nasrani memuji-muji Nabi Isa bin Maryam. Nah, ana Abdullah wa rasuluh. Aku ini adalah hamba Allah dan utusan Allah. Faqulu Muhammadun Abdullahi wa rasuluh. Katakanlah Muhammad itu hamba Allah dan Rasul Allah. Nah, hadis ini menjelaskan bahwa memang orang Nasrani itu gulu, berlebih-lebihan di dalam memuji-muji Nabiullah Isa alaihis salam. Tapi Nabi Isa tidak pernah nyuruh mereka untuk melakukan hal itu. Itu wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua, posisi akal itu gimana dalam Islam? Nah, akal itu sangat bermanfaat tentu saja. Dalam rangka apa? Untuk memahami dalil gitu. Tapi bukan untuk menghakimi dalil. Nah, apa? Bukan untuk memelintir dalil. Itu. Akal diperlukan, penting kedudukannya dalam Islam. Maka banyak ayat yang ya kita disuruh untuk menggunakan akal kita. Ya. Disuruh untuk menggunakan akal kita. Kan ada beberapa ayat yang akhir ayatnya berbunyi la'allakum ta'qilun gitu. Semoga kalian, makna ta'qilun itu ya berakal, atau semoga kalian memahami, itu maksudnya. Ya. Itu. Nah, itu ya Mas Anin, Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Jadi akal itu peranannya penting dalam syariat Islam ya. Dia punya kedudukan yang penting, tapi jangan sampai akal menjadi apa? Menjadi penentu. Ya, itu. Bahkan jangan sampai akal menghakimi dalil ya. Jadi pemimpin. Jangan sampai akal yang diprioritaskan gitu ya. Nah, kaum Nufat itu termasuk kaum Mu'tazilah, yaitu akalnya dikedepankan. Jadi kalau menurut akal itu nggak masuk, mereka bahkan berani mengatakan hadis Nabi yang marfu, mereka bilang maudhu. Itu. Kalau menurut akalnya nggak masuk akal. Contoh apa? Contoh dalam hadis sahih marfu bahwa kelak nanti seorang mukmin itu bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di sorga. Hadisnya jelas sahih. Tapi kata orang Mu'tazilah, hadis itu hadis bukan marfu katanya. Marku, huruf fa dirubah jadi qaf. Marfu kata mereka marku. Itu perkataan Al-Imam Az-Zamakhsyari dalam tafsir Al-Kasyaf ya. Ketika dia mengomentari tentang hadis marfu terkait tadi, kita orang mukmin bisa melihat Allah Azza wa Jalla di surga itu. Nah, kan berani banget gitu. Menilai hadis yang disepakati oleh para ulama hadis sebagai hadis marfu, dia justru mengatakan ini hadisnya marfu. Nah, karena apa? Nggak sesuai dengan akal. Itu. Allah itu kan zat yang maha segalanya. Kita ini zat yang maha terbatas. Maka nggak mungkin zat makhluk yang sangat terbatas ini bisa mampu melihat Allah yang tak terbatas. Katanya itu logikanya. Nah, padahal yang bilang Rasul gitu. Ditolak oleh mereka. Nah, ini apa artinya?
mereka mendahulukan akal daripada dalil. Nah, dalam syariat Islam tidak boleh seperti itu. Akal punya keterbatasan. Wallahu a'lam bishawab. Gimana itu? Gimana ayat terakhir? Wa man kana yarju lika gimana? Apa itu? Siapa yang ingin melihat ketemu sama Allah kan melakukan amalan soleh. Berarti kan bisa ketemu dengan Allah. Orang adil. Berarti menolak Al-Kahfi ayat terakhir. Yang ditolak ini melihat, ya, melihat. Ya, kalau itu kan bukan melihat ayat surah Al-Kahfi. Itu liko ya, ketemu. Nah, beda melihat dengan ketemu beda. Nah, kalau itu nggak ditolak oleh mereka. Yang ditolak adalah melihatnya. Nah, jadi itu yang diingkari oleh mereka adalah hadis Nabi ya Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi itu bapak-bapak dan ibu sekalian. Ya silakan. Konsekuensi perbedaan pemahaman seperti ini itu apa ya? Nantinya itu fatal atau gimana? Karena kan kalau yang jelas beda sekali itu kan Ahmadiyah, Syiah itu jelas sekali ya, jelas Di luar Islam. di luar ya. Kalau ini kan apa ya, persepsi Sholatnya foto. ya sama, awalnya sama, namanya sama, tapi dia pakai nanti besok di sananya itu gimana? Ya. Ya. Jadi apa mikir-mikir tuh nggak gitu gimana? Ya. Ya tetap berbahaya kalau kita tidak ngikutin Nabi dan para sahabat. Nah, itulah maka pentingnya kita berpegang teguh kepada manhaj salaf itu. Ya. Bukan dengan mazhab khalaf itu. Yang jelas ada resikonya, ya. Apa? Ya. Mau nunggalin kawula Gusti itu ya, wahdatul wujud. Nah, itu resikonya besar Pak Sidik ya. Jadi kalau dia menolak katakanlah tentang istiwanya Allah Ta'ala di atas arsy kan ditolak. Katanya bukan istiwa tapi istaula. Nah itu namanya apa itu? Takwil ya. Tapi sekaligus juga taktil ya. Sekaligus juga menafikan juga itu sebenarnya. Tahrif juga sekaligus tahrif kan. Nah itu dilakukan semua. Nah itu termasuk bagian daripada mengingkari sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Orang yang mengingkari sifat Allah Ta'ala. Kan ada nggak ancamannya? Ya, kafir. Terus bahkan kita disuruh untuk menjauhi. Ya, dalam Al-Quran kan, udah kita pernah bahas itu ayatnya ya. Jadi mereka itu mengingkari ya sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, resikonya jelas gitu, berbahaya. Terus bagaimana dong sikap kita? Ya hati-hati tadi. Ya. Maksud saya yang kita sudah tahu itu kan kita itu gitu ya. Tapi bagi mereka itu konsekuensinya itu apakah istilahnya ya seperti yang dia mengingkari Allah berarti ya udah nggak bisa ke surga gitu. Atau kan ini perbedaan apa ya? Allahnya itu ya itu Allah. Allahnya sama. Iya, Allahnya juga sama. Pemahamannya itu yang agak lain, agak menyimpang gitu. Dalam masalah tauhid asma wa sifat, ya itu kan. Dia kan jelas kan. Ada nabi lain yang sifatnya apa? Tafsirannya lain gitu kan jelas kan. Ya udah nggak bakalan ada surga. Iya. Kalau ini Katakanlah asairoh lah gitu ya. Ya, itu gimana gitu ya. Sementara di Indonesia kan banyak banget. Bahkan mungkin di dunia juga banyak banget ya. Penganut mazhab asairoh dalam masalah akidah itu. Tadi kan mereka hanya menetapkan berapa? 7 sifat, hanya 7 sifat itu kan. Nah, itu yang ngeri sebenarnya. Ya. Berarti kalau hanya menetapkan 7 sifat, sifat-sifat lain ditetapkan atau tidak? Tidak, kan dinafikan. Nah, baik sifat zatiyah maupun sifat fi'liyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Apa tuh konsekuensinya? Ya. Nah. Intinya bahayalah resikonya ya. Itu kalau tinggal gini, mereka tahu atau tidak, atau hanya ikut-ikutan. Nah, tinggal itu nanti. Terus kalau ikut-ikutan ada resikonya nggak? Akan dihukum nggak karena ikut-ikutan? Iya dihukum. Yang diikuti dihukum, yang ikut-ikutan juga dihukum. Apa bisa? Ya Rob, aku hanya ikut-ikutan tokoh saya, si Fulan, kiai saya, ustaz saya. Lalu dia bebas nggak? Enggak. Nah, akan dihukum. Akhirnya mereka menyesal. Kenapa dulu kami tidak ikut sama Rasul? Akhirnya apa? Ya Allah, ya hukumlah mereka 2 kali lipat. Itu. Akhirnya mereka menyesal, lalu memohon kepada Allah Ta'ala supaya menghukum para tokoh yang mereka ikuti dengan hukuman 2 kali lipat. Di'faini minal azab ya. Di'faini minal azab. Nah, itu menunjukkan bahwa pengikut pun kalau yang diikuti salah, dia tetap juga akan dimintai pertanggungjawaban. Tidak bisa lepas. Maka hati-hati dalam mengikuti orang. Ya termasuk tadi dalam masalah akidah asma wa sifat. Jangan asal ikut-ikutan. Itu. Resikonya bisa menjerumuskan pada kekufuran, Pak Sidik. Ya. Ketika mereka menolak ayat Allah Ta'ala tentang sifat Allah Ta'ala. Bisa menjerumuskan mereka kepada kekufuran. Nah, bukankah Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan man kafara harfan man apa? Man angkara harfan minal Qur'an faqad kafar ya. Barang siapa yang mengingkari satu huruf dari Al-Qur'an maka sungguh dia sudah kafir. Apalagi satu ayat gitu ya, yang bicara tentang sifat misalnya. Nah, itu di dalam kitab Lumatul I'tiqad ya disebutkan riwayat Ali tadi. Yaitu wallahu a'lam bishawab. Itu. Yang antum tanyakan apa resikonya gitu kan? Ya itu bisa ya menjerumuskan seseorang kepada kekufuran. Kalau yang nggak tahu malah bisa diampuni. Nggak tahu gimana misalnya? Ya, tadi cuma ikut nggak tahu nggak mau tahu. Nah, Nggak mau tahu ya. Nggak tahu sama sekali ya. Malah itu ya. Bahasa apa itu? Jika ini mah itu malah. Nggak tahu dikasih tahu. Kuburnya mas, kubur yang mana tadi? Kubur Amali atau kubur I'tiqad gitu? yang mana? Yang tadi yang tidak boleh dimasukkan ke dalam Allah. Dikuburi yang jenis kubur I'tiqad atau kubur amal? Ya kalau dia meyakini betul Allah nggak mungkin istiwa ya termasuk i'tiqadi. Nggak mungkinlah Allah bersemayam. Terus piye artinya? Yang benar itu menguasai. Oh enggak, kok itu bersemayam? Enggak mungkin. Nah berarti kan masalah keyakinan kan? Dia berarti tidak meyakini kalau Allah itu bersemayam di atas arsy. Berarti kan mengingkari dia itu. Nah itu. Itu ya. Itu pasti dikit. Wallahu a'lam bishawab itu. Jadi resikonya bahaya ya. Yang menyelamatkan hati kita masing-masing. Karena kemarin saya ngobrol sama teman gitu, ya itu merasa pak ketemu gitu. Dia bilang kayak gitu, karena berbahasa dia rasa ketemu aku kayak gitu. Dia udah langsung membatasi ya. Kita nggak mungkin bisa ketemu gitu ya. Nggak bisa. Karena aliran kita lain gitu ya. Ya wes saya bilang. Satu lokomotif. Harusnya suruh hadir ke sini Pak Sidik ya. Biar nanti bisa diskusi di sini kan. Dia bisa. Enggak, masalahnya mereka itu nggak mau ngaji kitab-kitab gini, nggak mau. Menghindar gitu. Nah, menghindari. Maka ya ketika kita ajak untuk coba antum baca kitab ini, ya mereka sudah antipati dulu. Nah, itu akhirnya yang membuat mereka tertutup. Nanti kalau aku baca kitabmu bahaya, aku bisa kena pengaruhnya gitu ya. Nah, nanti aku jadi Wahabi nanti ya. Nah itu. Jadi itu. Tapi memang kita pun kalau kita nggak punya ilmu,
dilarang ya baca-baca kitab ahlul bid'ah. Kalau kita nggak punya ilmu loh. Tapi kalau kita punya ilmu dan membacanya bukan dalam rangka untuk ngikutin, tapi dalam rangka untuk mencari tahu kebatilan gimana untuk kita bantah, itu boleh saja. Ya, itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Ada yang perintah Terus? belakangnya apa ini? Apa? Itibalah kamu jangan apa ini? Oh. Ittabi'u wa la tabtadi'u. Itu bid'ah. Heeh. Itu bermaksud ya? Abdullah bin Mas'ud. Qaul sahabat. Ittabi'u wa la tabtadi'u. Ikutilah sunnah, jangan engkau berbuat bid'ah. Udah sebenarnya gampang. Nah itu kalau ada gitu udah orang jadi pengen selamat tapi malah ojo melukai gitu. Ojo ikut-ikutan. Itu di mobil kan sekarang mengadukan kiai lain. Heeh. Tandingan. Iya. Ora jare matur nuwun aku diparingi pengajian sing apa masih. Heeh. Malah anake dhewe tanding sekarang setiap kliwon. Heeh. Ada tandingan kajian gitu ya. Sekarang Heeh. Untuk mengkanter gitu ya. Yang menurut mereka ini ya, kajian radikal ya. bukan kita kesesat begini ya. Dia mengatakan sesat Heeh. Ya itu. Ya biarin aja. Ya. Ya itu karena ittabi'u wa la tabtadi'u. Baik, Bapak-bapak dan sekalian, ya kita cukupkan sampai di sini. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.